Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semuanya, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan dan juga rezeki yang banyak buat teman-teman semuanya ya. Jangan lupa subrek atau subscribe buat teman-teman semua, like dan juga share ke teman-teman semuanya. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Gitu ya, alhamdulillah saya juga dengan Kiki bisa berjumpa kembali nih ya dengan teman-teman semuanya. Untuk apa? Untuk sharing ya, untuk berdiskusi gitu. Nah, untuk saat ini sesuai dengan judul, ini judulnya cukup menggelitik nih Kiki ya, menggelitik karena ini banyak yang dicari oleh anak muda saat ini mungkin gitu. Makanya judulnya ada, makanya cek dulu gitu. Karena yang sebelumnya juga kemarin sudah kita di-upload juga, silahkan dicek juga. Jangan lupa like juga, subrek juga ya buat teman-teman semuanya. Oke, sesuai dengan judulnya ini tentang agak sedikit hal-hal pacaran. Nah, ini banyak banget nih Kiki yang nanya ke APK. Itu pacaran tuh gimana sih, kita harus seperti apa menyikapinya, kita harus seperti gimana sih buat menjalaninya lah ibaratnya gitu. Nah, ada nggak sih hadis atau enggak Al-Quran yang menjurus bahwa kita itu berpasang-pasangan atau menjadi pacaran lah ibaratnya gitu. Pada intinya tetap kita akan menjadi nikah gitu, tapi ada nggak yang mengarah pada ke arah sana? Gimana deh? Sebelumnya ini kan tentang pacaran Ya. APK ini pacaran nggak nih? Alhamdulillah jomblo. Kode teman-teman. Oh iya, boleh nanti bisa langsung DM sama sini ya, ini juga jomblo. Silakan langsung DM ya, ta'aruf aja gitu ya. Oke, gimana? Oh gini ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya teman-teman, Kiki pengen sharing satu hadis aja dari yang pernah Kiki baca. Nah, jadi ada satu hadis gini teman-teman. Bismillah. Sab'atun yudilluhumullahu fi dhilli yauma la dhilla illa dhillahu. Ada 7 golongan teman-teman yang akan Allah kasih perlindungan, di mana hari itu tidak ada perlindungan selain perlindungan Allah Subhanahu wa taala, teman-teman. Ada 7 golongan teman-teman, tapi ini tidak membatasi dengan yang lain-lainnya, cuman ini dalam hadis ini konteksnya ada 7 golongan. Yang pertama, imam adil. Al-imam adil, istilahnya imam yang adil, bukan imam sholat, bukan, tapi imam ini secara keseluruhan. General ya? Ya, seperti orang tua gitu kan, atau ayah gitu kan, seorang suami gitu kan, atau dalam organisasi yang ketuanya gitu. Jadi imam yang adil. Yang kedua, masyabun nasya fi ibadatillahi ta'ala. Nah, jadi seseorang yang tumbuh dewasanya itu selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Jadi bersyukurlah untuk teman-teman yang masih dicepretin sama orang tuanya dari kecil buat ngaji Iqra gitu ya. Jadi bersyukur gitu sore-sore biasanya gitu. Yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Nah, jadi seseorang yang hatinya selalu terpaut atau ingin ke masjid gitu. Jadi hatinya selalu ingin ke masjid, tafakkur, ingin berjamaah di masjid dan sebagainya gitu. Yang keempat, warajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Nah, jadi ada 2 orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, berkumpul bertemunya dan berpisahnya juga karena Allah. Ini yang dicari-cari nih teman-teman. Kita selesaikan dulu nih. Oke, kita selesaikan dulu ya. Nanti kita penekanan Oke, supaya kita debatannya. Itu kan tadi yang keempat. Nah, yang kelima gimana? Nah, yang kelima, jadi teman-teman, warajulun da'athu imra'atun datu mansabi wa jamali faqala inni akhafullah. Jadi ada seseorang yang dipanggil atau diajak berzinah oleh seorang perempuan yang cantik, berharta, kurang apa lagi gitu kan. Tapi dia mengatakan inni akhafullah, aku sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hatinya sudah terpaut kepada Allah gitu. Jadi Allah melindunginya kelak di akhirat. Yang selanjutnya, warajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfik yaminuhu. Ada seseorang yang bersedekah dengan suatu sedekah gitu kan, kebaikan gitu kan, hingga menyembunyikan, hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dilakukan tangan kanannya. Maksudnya bersedekah bukan kita sedekah pakai tangan kanan, tangan kirinya kita umpetin di satu, bukan, tapi ini bahasa kiasan, bahwasanya ini
yang tahu cuma dirinya dan Ya, Allah gitu ya. betul gitu. Ya. Yang terakhir warajulun dzakarallah khaliyan fafadat aina. Nah, seseorang gitu kan yang berzikir kepada Allah dengan secara apa namanya Sungguh-sungguh lah gitu ya. sungguh-sungguh dan dalam keadaan sepi gitu kan, Oh, orang iya. tidur dia bangun berzikir kepada Allah, mengingat kepada Allah gitu kan, hingga meneteskan air matanya gitu. Jadi itu 7 golongan yang insya Allah Allah lindungi kita kan, jika kita memang yakin kepada Allah gitu. Nah jadi gimana nih? Tapi mungkin kayaknya dari yang poin keempat dan kelima itu ada hubungannya kayaknya ya. Sepertinya ya. Betul. Yang keempat kan yang mana ada Allah SWT menciptakan kan berpasang-pasangan lah ya, plus ada minus, ada atas, ada bawah, laki-laki dan perempuan gitu kan. Dan jikalau laki-laki dan perempuan ini bertemu dan mereka saling mencintai dan menyayangi, ini diusahakan harus karena Allah Ta'ala gitu loh. Dan jikalau memang dipisahkan pun ya karena Allah Ta'ala, berarti gitu ya kurang lebihnya gitu. Nah kalau konteksnya nih anak muda-mudi dipertemukan cowok dan cewek gitu. Ini ya, jangan-jangan jadi- dijadikan dalil untuk pacaran nih kata Becky. Iya. Pacaran lah saya gitu. Enggak, maksudnya gini, berarti ada anak muda dan anak mudi ini misalkannya memang mereka ya ini mudah-mudahan sih menjadi konteksnya mereka sudah menginginkan untuk menikah gitu ya. Kalau masih anak-anak SD, SMP, SMA mohon maaf lah itu janganlah. Masih jajan orang tua janganlah, mohon maaf gitu. Berarti udah mau mengarah ke nikah mereka apa namanya saling bertemu dan saling berkenalan gitu. Nah mereka ini kan harus karena Allah Ta'ala dan cuma nafsu ya, itu yang paling bahaya malah gitu kan. Kalau yang apa yang gak lihat dari yang tadi ya dari mereka udah bertemu karena Allah Ta'ala, jadi kalau emang pisah putus lah kalau kata bahasa kasarnya mah ya, kata anak muda anak mudi ya karena Allah Ta'ala juga, berarti emang bukan jodohnya gitu. Nah itu menyambung pada yang poin kelima. Apa itu? Mungkin ya kalau nggak salah nih, misalnya mereka bertemu ini tadi kan jangan ketika ada yang apa perempuan yang datang yang Ngajak zina itu nah ya. yang kaya udah cantik, Aduh. aduh super mantep lah gitu kan, kalau ibarat gue mah montong gitu. Nah ibaratnya kayak gitu, terus dia ngajak zina juga. Nah ada ini juga hadis atau surat kalau itu jangan melakukan zina, mendekati pun jangan. Wah itu nah makanya bersambungan sama yang poin keempat tuh, kalau dekat ya jangan malu mengarah pada tidak baik gitu. Kalau pribadi deh Kiki ya, orangnya bukan yang stuck sekekebok gitu kan bahasanya, haram untuk pacaran gitu. Kalau menurut deh Kiki pribadi tidak haram gitu kan, karena apa? Itu sebuah proses lah gitu kan, tetapi prosesnya dalam bingkai syariat tadi. Untuk kalau bahasa masa kininya kan Islamnya ta'aruf lah gitu kan. Yang penting dalam bingkai Islam itu jangan sampai melebihi keluar dari bingkai syariat lah. Kalau untuk mengenal, untuk melihat sifatnya bagaimana, interaksi gitu maksudnya, untuk mengenal bukan untuk pacaran dan sebagainya gitu kan. Dan satu ada teguran dan ada satu teguran firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi sudah sedikit singgung. Wala taqrabu zina. Kenapa dalam Al-Qur'an gitu kan tidak boleh mendekati zina? Nah, kenapa tidak boleh mendekati gitu kan? Karena ketika kita mendekati menjali gitu kan, itu magnetnya sangat kuat gitu teman-teman, seperti gravitasi gitu kan. Seperti tadi yang sebutkan gitu kan, hadis yang kelima gitu kan, yang ada yang ngajak zina perempuan gitu kan, atau sebaliknya gitu kan. Jangan mendekati karena apa? Magnetnya sangat kuat. Dalam Al-Quran disebutkannya seperti itu, jangan mendekati. Makanya ketika pendapat Kiki membolehkan pacaran dalam kutip dalam kurung, bukan silakan pacaran, bukan, tapi hanya untuk sebagai mengenal sifat, karakter dan lain sebagainya gitu aja. Jangan sampai tiap malam keluar bareng-bareng kayak gitu, beda lagi. Jangan pakai hadis ini ya teman-teman, mohon maaf. Berarti konteksnya gini kali, bukan pacaran teman-teman, tapi ya temenan aja dan untuk sama satu lain mengenal. Betul, gitu. aja, Jadi ya. mungkin bisa kita tarik kesimpulan bahwa mau pacaran atau halalkan. Nah, gitulah ya. Jadi temenan aja, nanti kita halalkan. Nah, gitu aja ya. Supaya apa? Biar kan pacaran, karena apa? Kalau udah pacaran semakin sering bertemu dan sebagainya gitu kan, takutnya tadi nauzubillah dalik, magnetnya tadi kuat itu malah mengarah pada zina. Nauzubillah dalik teman-teman. Nah teman-teman, ini dia saatnya, karena program kita dari kemarin juga bisa bincang Islami sambil sulap, kita akan sulap juga. Yaitu tentunya dengan teman-teman kayaknya. Tentunya dengan poin yang keempat, karena ini yang menjadi poin yang sangat luar biasa teman-teman. Oke, kita tadi kan
bahwa poin keempat itu bisa ditarik atau garis benang merahnya adalah bertemunya karena Allah dan berpisahnya pun karena Allah, gitu kan. Jadi ada keikhlasan lah ibaratnya gitu kan. Nah ini APG menganalogikan pada kartu. APG punya kartu nih, 1D kartu ya teman-teman. Ini kartunya beda-beda semua ya, kita cek ya. Nah nggak ada yang sama, beda-beda semua. Nah sekarang gini, APG akan ambil satu kartu yang di atasnya. Oke, ini ada King Keriting ya, satu kartu ditaruh di atas nih. Nah ditaruh di paling atas nih ya kan. Nah, ini dipertemukan nih dengan satu kumpul kartu. Wih, dengan ikhlas dipertemukan. Analoginya seperti itu. Lalu si King Keriting ini, nah dipisahkan nih ke tengah-tengah. Tidak apa-apa, saya bisa sendiri. Ini ditaruh ke tengah nih, tuh ke tengah ya, King Keritingnya dimasukkan, dipisahkan karena Allah nih. Nah ini dipisahkan nih misalkannya gitu, dipisahkan nih si King Keriting nih, si raja nih, dipisahkan. Kalau bahasa kitanya apa? Hubungan jarak jauh. Putus. Hubungan jarak jauh. LDR. LDR gitu. Jadi Jadi dijauhkan. harus sabar gitu ya. Sabar aja, tapi yang penting hatinya yakin karena Allah Ta'ala, bukan karena nafsu. Gitu, udah dijauhkan nih LDR, aduh karena kerjaan lah, karena kampusnya pindah apa dan sebagainya. Kalau emang niatnya karena Allah Ta'ala, dia akan kembali lagi, balik lagi ke atas, bertemu dengan sang putri. Gitu, Kiriting itu udah tengah, coba cek tadi dulu ini. Dia balik lagi Kiritingnya ke atas, padahal dia udah pindah ke bawah. Tuh, balik lagi ke atas. Jadi gitu, mungkin kesimpulannya dari surat itu juga tadi King Keritingnya pindah ke bawah itu dianalogikan apa? Misalkan emang niat karena Allah Ta'ala mencintai seseorang, Meskipun karena, LDR ya? meskipun LDR jauh jaraknya kan dijauhkan sama Allah kan, biar apa? Biar ngaji kan? Ya itu hikmahnya bisa Hikmahnya bagi gitu. teman-teman yang LDR ya. Ya, suatu saat kalau emang niatnya karena Allah Ta'ala untuk mempersunting si doi, baru nanti akan dipertemukan kembali seperti bursa King Keriting akan naik lagi ke atas. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi pada kesimpulannya buat teman-teman semua yang pacaran, silakan Anda mau pacaran, mau temenan atau halalkan sekarang juga gitu buat teman-teman semuanya ya. Karena lebih baik itulah konteksnya diganti, jangan pacaran tapi temenan untuk mengenal dan saling sama-sama memahami. Dalam konteks di luar itu tadi menjauhi zina itu ya. Apa portal zina itu agak dijauhi karena memang itu magnetnya sangat luar biasa banget. Gitu ya, dari betul. Oke, waktunya undur diri dari kita. Mohon maaf atas segala kekurangan juga kesalahannya dari saya pribadi dan juga dari Kiki, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan kembali di episode berikutnya. Bagi teman-teman semua yang ingin sama-sama sharing atau berdiskusi, silahkan langsung komentar di bawah atau DM ke saya dan ke Kiki. Dan sampai berjumpa di video berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.